Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Suyanto, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 4 Semarang. Selamat pagi, Bapak Ibu Guru seluruh Indonesia. Hari ini saya akan mengimbaskan aksi nyata terkait dengan modul 1.4 budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru. Budaya positif di sekolah merupakan pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Seorang guru memiliki peran untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suyanto atau sering disebut dengan Mr. Yan, guru fisika SMA Negeri 4 Semarang. Hari ini saya akan menyampaikan budaya positif sesuai dengan modul 1.4. Bagaimana cara menangani murid yang berbuat salah, bagaimana membuat harkat mereka menjadi baik lagi. Dan tentunya sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bagaimana seorang guru dapat menghamba kepada murid. Mari bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, saya Suyanto, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 4, Kota Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari kita saksikan profil SMA Negeri 4 Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liling Serinani, Kepala SMA Negeri 4 Semarang. SMA Negeri 4 Semarang lahir pada tanggal 16 Januari tahun 1978. Berada di Jalan Karangrejo Raya nomor 12A, Sondowetan, Banyumanik, Kota Semarang. SMA Negeri 4 Semarang memiliki luas 2 hektar 707 meter persegi, berada di area yang sangat sejuk, hijau, indah, dan segar. Berada di lingkungan yang strategis sehingga mempunyai potensi yang luar biasa untuk dikembangkan. Potensi yang kita kembangkan di SMA Negeri 4 Semarang adalah sekolah adiwiyata nasional menuju mandiri, sekolah ramah anak, sekolah sehat, sekolah peduli kependudukan, dan juga Green School. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh anak-anak kita, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik, baik tingkat nasional maupun tingkat internasional. Suasana yang hijau, asri, segar, dan fasilitas yang lengkap menunjang anak-anak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan sehingga prestasinya pun semakin meningkat. SMA Negeri 4 Semarang memiliki visi yaitu terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, menguasai pengetahuan dan keterampilan, cinta tanah air dan bangsa, serta berbudaya lingkungan. SMA Negeri 4 Semarang juga memiliki beberapa misi yaitu membina mental peserta didik sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, menanamkan nilai-nilai budi pekerti luhur dalam kegiatan sehari-hari, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan seni budaya, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan inovasi research, mewujudkan peserta didik yang sehat jasmani dan rohani, melaksanakan kegiatan yang meningkatkan rasa cinta tanah air, melaksanakan kegiatan yang meningkatkan rasa kebangsaan, membina peserta didik dalam upaya melestarikan lingkungan hidup, membina peserta didik dalam upaya mencegah kerusakan lingkungan, membina peserta didik dalam upaya mencegah pencemaran lingkungan, menyiapkan peserta didik yang mampu menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman.
SMA Negeri 4 Semarang memiliki banyak organisasi dan ekstrakurikuler, di antaranya di sektor organisasi terdapat OSIS, MPK, Dewan Ambalan, Rohis, Rohkris, Kokas, Superman, dan instruktur. Kemudian di sektor ekstrakurikuler di antaranya basket, futsal putra dan putri, Mataya Jati, TDC, Ratuh Jaru, KIR, fotografi dan videografi. Dalam kurun waktu 4 tahun ini, SMA Negeri 4 Semarang telah meraih prestasi di ranah kota, provinsi, nasional, dan bahkan internasional dengan total 313 penghargaan. Di akhir tahun 2022 dan di awal tahun 2023, SMA Negeri 4 Semarang sudah meraih penghargaan UNES Green School 2022 tingkat nasional dan rekor muri Parade Wayang Wong. Karena SMA Negeri 4 Semarang mempunyai 4 CGP, maka diseminasi modul 1.4 kita laksanakan bersama pada waktu pembukaan, dan setelah itu masing-masing CGP menempati ruang yang sudah disediakan. Pada tahun ini ada 4 CGP, yaitu Ibu Ririn Masrika, Ibu Siti Ekawati, saya sendiri Pak Suyanto, dan Ibu Yuyun Eka Wardani. Saatnya kita akan memulai rangkaian diseminasi modul 1.4 penggerak budaya positif. Sebelum kita mulai, saya bacakan dulu antara yang pertama pembukaan, antara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya disambung dengan Mars Penggerak, kemudian antara yang ketiga adalah sambutan dari kepala sekolah, dan selanjutnya penutup. Kemudian nanti akan dibagi ke dalam ruang masing-masing. Di 12 IPS 2 nanti ada Bu Yuli di sana, kemudian 12 IPS 1 yang di sini ada Bu ini, 12 IPS 2 ada Bu Deko, dan saya sendiri nanti di 12 IPS 6. Monggo nanti diusahakan untuk memasuki ruangan yang banyak dengan sukai. Saya bilang kalau saya jadi ibu, saya pilih yang kanan. Oke. Antara yang pertama, mari kita buka dengan bacaan Bismillah bersama. Antara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Bapak Bimo.
Banyak sekali nikmat sehingga pada siang hari ini kita tetap bahagia dan semangat. Ini Bapak Ibu yang semangatnya luar biasa. Kalau dari semangat kayaknya nggak ada. Saya hormati Ibu Bapak semuanya, guru penggerak dan nanti pembagiannya saya tahu lagi 12 IPA 2 nanti dengan Bu Yuyun, 12 IPA 1 dengan Bu Riri, IPA 2 dengan Bu Yuyun dan saya sendiri di Bu Eko. Oh, Beko. Nanti dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah pengimbasan di ruang masing-masing. Kebetulan saya mendapatkan di ruang 12 IPA 6. Ya, positif. Monggo, Pak. Pak Gani sendiri atau Oke, berkaitan dengan budaya positif itu tentunya Ibu Bapak sebenarnya tidak asing lagi ya. Ada yang namanya budaya baik gitu. Ini menyangkut tentang kebiasaan anak di sekolah dan biasanya memang akan ada dari keluarga dulu, kemudian masyarakat baru sekolah. Seperti trilogi pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Oke. Ketika kita bicara tentang budaya positif, kita mulai dari konsep inti budaya positif, Bapak. Yang pertama itu perubahan paradigma positif, yang kedua disiplin positif, yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal, dan yang keempat kebutuhan dasar. Yang kelima ada motivasi perilaku. Yang keenam ada posisi kontrol guru. Nah, ini yang baru nanti teman-teman yang guru yang baru itu nanti akan belajar luar biasa ternyata pemikiran tokoh pendidikan kita. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang terakhir di sini segitiga restitusi. Ibu Bapak yang saya hormati, ada perubahan paradigma positif yang harus kita mulai dari diri kita, dari diri kita, dari sekarang dan mulai dari yang kecil. Yang pertama, untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan pelayanan yang positif juga untuk anak, sehingga anak itu nyaman belajar. Ini yang kadang-kadang tidak kita punya. Bukan harus mewah, bukan harus kelas berhasil, bukan. Yang kedua, biasanya disiplin dikaitkan dengan kontrol.
dalam hal ini bagaimana kontrol guru dalam menangani murid. Dulu yang namanya disiplin kan harus keras ya. Kalau nggak disiplin hukum, ini bukan seperti itu. Nanti kita akan belajar berkaitan dengan budaya positif. Yang kedua, disiplin positif itu pendekatan yang digunakan untuk mendidik anak melakukan kontrol diri dari pembentukan kepercayaan diri. Ada 3. Yang pertama, tanpa kekerasan. Jadi membentuk disiplin positif tanpa kekerasan. Bahkan nanti kalau ada pelanggaran pun tidak boleh dihukum ya. Ada restitusi nanti yang akan dilakukan. Yang kedua, peserta didik diajarkan untuk memahami konsekuensi dan perilaku mereka dan menumbuhkan rasa tanggung jawab. Di kata kuncinya masih tanggung jawab. Dan yang ketiga, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan. Oke. Yang kedua, disiplin positif. Yang pertama, disiplin bahasa dari kata disiplina yang diartikan belajar. Jadi disiplin itu bukan harus dihukum, tidak. Tertib juga tidak ya. Meskipun dalam disiplin juga ada kata-kata tertib. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta pemberdayaan peserta didik. Oke. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Ini suatu cita-cita yang luar biasa Ibu Bapak. Seandainya nanti kita punya murid yang benar-benar disiplin. Oke. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada kata-kata universal, artinya berlaku untuk umum. Tidak melihat suku, tidak melihat agama, bahkan ras ya. Jadi di sini berkait dengan keyakinan yang diyakini bersama-sama dalam suatu kelas gitu ya. Karena kita berbagai kelas untuk akan dilakukan. Jadi kata-kata universal di sini contohnya di sini ada tanggung jawab, keadilan, kejujuran, bersyukur, lurus hati, prinsip, integritas, kasih sayang. Ini saya yakin di agama manapun juga mengajari hal yang seperti ini. Nggak ada agama kok yang ngajari kebohongan, dusta dan sebagainya, nggak ada. Maka kebajikan universal itu sebenarnya kita sudah mengenal. Kata kuncinya bagaimana kita akan melakukannya. Oke. Yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang Ibu Bapak harus tahu. Apa sih kebutuhan dasar manusia itu? Yang pertama, yang paling dasar itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi makan, sandang, pangan itu termasuk survival ya, kebutuhan dasar hidupnya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini juga penting. Mungkin Bapak Ibu guru yang masih jomblo ini butuh yang nomor 2 ini ya. Kebutuhan akan kasih sayang. Ya. Yang ketiga, kebutuhan pengakuan kemampuan. Banyak orang yang mohon maaf kemampuannya kurang karena dia tidak mendapatkan pengakuan dari banyak orang, akhirnya melakukan mohon maaf tindakan-tindakan yang kurang dari sombong dan sebagainya. Itu sebenarnya karena dia butuh pengakuan. Yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan perilaku, jadi pilihan gitu ya. Jadi misalkan ada di pelajaran panjenengan kok ada anak kok tidak pernah semangat, dia tidak tidur terus, ya, termasuk dia pengen kebebasan, dia nggak pengen terikat untuk mentaati tertib peraturan di kelas atau di mapel panjenengan. Yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nah, mungkin Bapak bingung apa sih maknanya itu lah. Kita lihat ini ada sebuah studi kasus ya. Nah, Ibu Ani, guru kelas 5 SD, pelita hati, sedang bingung menghadapi salah satu muridnya yang bernama Agus yang sering minta makanan atau bekal teman-temannya. Nah, akhirnya teman-temannya kan nggak terima itu, lapor ke Bu Ani, Bu itu Agus nakal sebagainya. Nah, maka kalau panjenengan sebagai Bu Ani, ya, apa yang harus panjenengan lakukan? Kita lihat di sini. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu apa sih alasan dari Agus melakukan itu. Tadi ada 5 kebutuhan dasar Ibu Bapak. Yang pertama,
apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal, maka kebutuhan bertahan hidup itu yang Agus inginkan. Itu yang kadang-kadang sok minta makanannya teman-teman gitu ya. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi temannya diperhatikan dia, berarti dia butuhnya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima di kelompok tersebut. Yang ketiga, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka dia butuh pengakuan, jadi kebutuhan akan penguasaan. Saya yakin panjenengan Mbak Kusikilah belum dapat ini. Saya juga belum dapat. Kita baru dapat ketika jadi guru penggerak. Yang keempat, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu makanan yang itu saja, berarti dia kebebasan akan pilihan. Dia ingin pilih yang lain. Tiap hari kok telur terus gitu ya. Ini seperti anak saya kok di Jogja itu 2 bulan makannya telur terus. Tak tanya kenapa Mas? Biar uangnya cukup katanya. Setelah survei akhirnya pada bulan ketiga dia makannya ayam. Ya. Tapi kalau telur itu kan sebenarnya kan ayam satu gelondong tuh ya. Ada kepalanya, ada kakinya gitu kan. Kalau ayam kan hanya paha atau sayap gitu. Enggak satu ayam gitu. Terus yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi pada temennya yang kesal karena diambil makanannya, berarti dia butuh untuk hiburan, untuk kesenangan saja. Nah, ini penting Bapak. Jadi kadang-kadang kan kalau ada murid melakukan kesalahan, kita langsung marah gitu. Ya, tadi di kantin itu ada Okta ya, temennya yang mengambil gambar ini saya marahi gitu ya. Di hadapan guru-guru, saya kasih ini contoh guru yang salah seperti ini ya, jadi biar guru juga punya contohnya. Oh ya salah kayak gitu, jangan ditiru gitu kan. Oke, Bapak yang hormati, itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya, teori motivasi perilaku. Yang pertama, kadang-kadang anak itu melakukan sesuatu karena dia menghindari hukuman. Jadi timbul pertanyaannya, jika saya tidak melakukan ini, maka saya akan seperti apa? Jadi misalkan ya, anak tidak mengikuti upacara, itu kan seringnya diberi sanksi ya. Maka anak akan berusaha untuk ikut upacara supaya tidak dihukum. Motivasinya eksternal itu. Motivasi yang kedua itu supaya mendapatkan pujian. Wah, saya kalau bahasa Inggrisnya begini harus duduk di depan dan mengerjakannya paling cepat ya, biar dapat pujian. Oh itu Kausar pintar itu ya bahasa Inggrisnya itu karena dia punya motivasi eksternal juga karena pengen dipuji. Nah, anak-anak kita atau kita sendiri juga nanti berharap yang ketiga ya Bapak, karena pengen menjadi insan yang lebih bermanfaat ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Maka pada teori motivasi itu ternyata hukuman, reward itu tidak dibenarkan Bapak. Saya juga baru tahu di ini. Ternyata reward yang berlebihan yang kita berikan ke siswa juga akan memberikan efek yang kurang baik. Oke, itu tentang teori motivasi perilaku. Jadi tidak ada kok manusia melakukan perbuatan, kamu kok terlambat berapa? Iseng Pak, tidak mungkin. Mesti ada suatu alasan. Oke. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Ini juga baru Pak. Dan jujur saya sudah ngajar sejak tahun 99 ya, tadi sudah hampir 24 tahun. Saya sering melakukan yang pertama penghukum. Dulu saya pernah menghukum anak gara-gara tidak mengerjakan PR itu harus ulangi 5 kali dengan soal yang sama. Itu kan sebenarnya tidak mutu ya, enggak saya. Tapi waktu itu ya saya nggak berpikir sama itu. Karena bagi saya dia melakukan kesalahan maka harus dihukum. Ya monggo ibu bapak guru yang baru-baru belajar ngajar, mohon jangan sampai yang nomor 1. Nomor 2 itu membuat rasa bersalah. Ini lebih parah lagi. Dia tidak dihukum, tapi diungkit-ungkit. Apakah kamu nggak kasihan sama orang tuamu, kok datang terlambat? Apa kamu nggak kasihan sama orang tuamu, kenapa kok nilai fisik kamu jelek? Seperti itu. Jadi membuat anak benar-benar merasa bersalah, seolah-olah dia tidak punya manfaat di kehidupan ini. Dan yang ketiga, teman. Nah ini juga sering dilakukan oleh teman-teman yang baru praktek mengajar. Ada anak yang
rame, jangan rame, nanti kalau Pak Yan tahu saya dimarahi gitu ya. Nah, Bu, tolong perhatikan saya nanti kalau Pak Sekolah tahu saya jadi masalah. Itu menganggap muridnya sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu modelnya gurunya menerangkan efek yang dia dapat jika berbuat seperti itu. Oke, misalkan Marianto murid saya itu kalau ulangan fisika dapatnya jelek terus, dipanggil dia. Kamu tahu nggak kalau kamu nilainya jelek nanti dirapat bagaimana itu? Jadi memantau perkembangan siswa dan menjelaskan efek negatif yang dia terima gara-gara nilainya jelek tadi. Yang kelima ini manajer. Nah ini nanti akan saya terangkan manajer itu seperti apa ya Bapak. Nah ini yang diharapkan panjenengan tuh minimal di nomor 3, 4, 5 ini Bapak. Paling bagus nomor 5. Jangan sampai nomor 1 sampai nomor 2. Saya yakin panjenengan waktu sekolah sering mendapatkan nomor 1 sama nomor 2, yakin guys. Dihukum itu biasa itu. Nah, kita akan gara-gara saya belajar guru penggerak ini, perasaan saya waktu itu masa berdosa. Saya sering hukum anak saya itu. Sekarang saya sudah berubah ya, saya nggak tahu hukum anak saya betul. Tapi Anda mau bisa atau tidak, bagi saya nggak penting. Yang penting Anda senang belajar. Apalagi mata pelajaran saya itu mata pelajaran yang paling susah, ya. Fisika. Gitu, ya. Itu yang paling mengerikan. Gitu. Meskipun ketika saya mengajar, saya menggunakan slogan PIE itu. P, fisik is easy gitu. Nah, jadi anak-anak selalu bilang, Pak ini PIE Pak gitu kan. Berarti mengatakan fisika itu mudah. Oke. Contoh beberapa posisi kontrol. Ini ada kasus siswa tidak tertib upacara. Untuk penghukum, dia akan bilang, patuhi aturan sekolah. Berdiri di barisan, depan barisan. Itu sering dilakukan oleh Bapak Ibu guru kita ini. Jadi di barisan di sebelah parkul. Tahu parkul? Yang gawang. Itu kalau bahasa mijatnya parkul. Saya nggak tahu kenapa. Untuk memantau, kamu kan sudah melanggar apa peraturan dengan konsekuensinya. Misalkan kalau hari Senin harus menggunakan sepatu hitam, dia pakainya sepatu putih gitu ya. Kadang sepatunya diambil itu kan. Nah, itu pemantau. Kemudian untuk teman, ayo yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa wes, kamu salah gitu ya. Itu memposisikan guru sebagai temannya, sehingga terkesan sampai. Dan biasanya guru yang ini guru idola itu ya. Nah, jadi idolanya anak-anak SMA itu satu, jam kosong, kedua meligasi gitu ya. Dan saya yang fisika tidak pernah jarang jam kosong. Yang ketiga membuat rasa bersalah. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Dan intonasinya para penggugur itu biasanya keras. Nggak mungkin kalau lemah lembut. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, itu tidak mungkin. Itu pakai suara keras itu kan. Nah, dan kita itu diharapkan dapat di nomor 5 Bapak, manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Jadi anak itu dibuat sadar tentang kesalahannya. Kira-kira bagaimana kamu akan mengobati kesalahan ini? Itu yang diminta oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekarang keyakinan kelas. Ini berbeda dengan tata tertib kelas, berbeda dengan peraturan. Yang pertama, bahwa keyakinan kelas dipilih karena setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Misalkan kita punya kelas 12 IPA 7, itu kebetulan perwalian saya ya. Anaknya tuh keren-keren tuh. Ada 3 anak yang hobinya melukis dan mempunyai prestasi sampai internasional itu. Ada juga yang hobi fotografi seperti anak saya ini sama Mas Kausar itu. Ada juga yang hobinya berteriak itu ya. Jadi Superman itu ya, si Okta itu ya. Nah, itu semuanya kita ambil positifnya. Jadi mereka menyalurkan bakat sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Nah, yang kedua, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa diterapkan dalam membangun budaya positif. Jadi ini nanti keyakinan kelas itu kalimatnya harus positif. Misalkan tidak boleh datang terlambat.
itu mungkin peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas datang tepat waktu, jadi lebih singkat. Oke, misalkan seperti ini. Peraturan kelas tidak sama dengan keyakinan kelas. Misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu tata tertib, peraturan. Tapi kalau kita bicara tentang keyakinan kelas, ini tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini peraturan. Tapi kalau kita bicara keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Jadi tidak mengganggu itu sebenarnya tidak hanya menghormati orang lain, tapi juga menghormati diri sendiri. Kalau Anda nggak pengen diganggu, ya jangan ganggu orang lain. Sama dengan guru, kalau pengen muridnya disiplin, ya harus disiplin masuk kelas itu ya. Nah, jangan belnya jam 7.15, jam 7.30 baru masuk kelas. Itu sudah nggak bisa mencerminkan itu. Ya, saya punya guru praktikan ngajar tuh ya. Kadang kelas, kadang nggak tuh ya. Ya kan tak marahin, cuma tak kasih tahu gitu ya. Oke. Tapi orangnya nggak ada di sini ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Maka kata-kata positif di sini menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Jadi ini komitmen kita ketika kita menyusun keyakinan kelas. Jadi Bapak tentang keyakinan kelas dengan peraturan kelas itu berbeda. Oke. Kegiatan yang membuat keyakinan kelas. Bagaimana kita selaku guru atau wali kelas untuk membuat keyakinan? Yang pertama, berdiskusi terkait peraturan. Apa yang mau ditegakkan di situ? Yang kedua, menyusun peraturan menjadi keyakinan. Yang tadi kan tidak boleh datang terlambat. Jadi keyakinan kelasnya tadi disiplin gitu ya, bertanggung jawab. Kemudian dari keyakinan kelas yang disusun menyepakati keyakinan apa saja yang dibuat. Saran saya itu keyakinan kelas jangan banyak-banyak. Ya maksimal 8 lah. Dan nanti ditempel di mading atau di dinding belakang kelas ya. Nah ini fotonya. Oke. Guru bersama peserta didik menyusun keyakinan kelas. Nah ini bedanya dengan peraturan. Kalau peraturan itu biasanya yang nyusun atasan. Kepala sekolah nyusun untuk guru-guru. Guru-guru nyusun tata tertib, peraturan untuk murid-muridnya. Tapi kalau untuk keyakinan kelas disusun bersama. Jadi itu hasil pemikiran antara guru dengan siswa. Nah ini inti dari inti budaya positif itu segitiga restitusi. Merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru yang bertujuan agar nanti dapat mencari solusi untuk masalahnya, dapat berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Nah ini yang nanti dihadapkan Bapak. Jadi kalau misalkan ada murid kita yang berbuat suatu kesalahan, itu nanti diajak dialog. Mulai dari memvalidasi identitas, terus menyadarkan salahnya dia apa, terus ditanya keyakinan apa yang dia langgar dan bagaimana setelah itu. Oke. Segitiga restitusi itu ada sebuah segitiga yang dikembangkan oleh dosen ya. Di sini ada langkah pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah secara berjenjang, kemudian yang terakhir menanyakan tentang keyakinan. Nah, apa saja contoh pertanyaannya Pak Yan? Misalkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Misalkan kemarin saya punya skenario pembelajaran itu ada anak saya yang namanya Okta, itu nyontoh pekerjaannya si Kausar. Nah, dan Kausar nggak terima, gebrak mejanya sampai mau berkelahi. Akhirnya kan dua-duanya saya panggil. Nah, saya bicara, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Itu penting Bapak. Karena kalau sudah murid berbuat salah, kita salah-salahin, dia akan jadi terpuruk. Apalagi kalau panjenengan di keluarga ya, sudah 24 tahun, 23 tahun ya, sampai sekarang belum ada yang mau gitu kan. Nah, jadi kalau panjenengan masih ingat zaman SMA, pengennya Lee Min Ho, artis Korea gitu ya. Nah, semester 1 masuk UNES, turun. Wah, artis Indonesia saja jangan Korea gitu ya. Nah, semester 7 seperti ini, itu akhirnya turun lagi ya. Saya penting kena gelem gitu ya. Nah, itu biasa itu ya. Enggak Lee Min Ho lagi gitu. Oke, kemudian untuk validasi kesalahan,
kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini untuk validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir itu tentang menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas, anak dipanggil kan. Nah, jadi dia disadarkan keyakinan kelas apa yang dilanggar dari perbuatan yang dia lakukan. Terus yang contoh lagi, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu yang harus kita lakukan ketika mendapatkan murid kita berbuat salah. Dan tentunya harus sebanyak senyum dan sabar gitu ya. Jangan sambil marah-marah gitu ya. Nah, dan itu yang baru saya pelajari Bapak. Oke. Menstabilkan identitas itu mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contoh kata-kata kan tidak berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Berarti anak itu dibombong, diberikan penguatan bahwa dia berbuat salah itu hal yang wajar. Tapi kata kunci harus memperbaikinya. Oke, yang langkah yang kedua adalah kualitas tindakan yang salah. Semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan. Ini yang akan kita gali ke anak kita. Misalkan anak kita kok sering telat gitu. Jangan langsung dimarahi Bapak. Mungkin mohon maaf ya, ada anak-anak kita yang kurang beruntung, mungkin malamnya membantu orang tuanya, mungkin kerja dan sebagainya. Meskipun yang terlambat biasanya ya itu saja. Nah, contohnya Pak, padahal kamu bisa loh melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Nah itu juga bisa ditanyakan kepada teman anak-anak kita. Oke. Yang langkah terakhir mempertanyakan keyakinan. Anak akan siap untuk dihubungkan kenapa dengan nilai-nilai yang diyakini dan berubah menjadi orang yang dia inginkan. Nggak ada kok orang suatu tahu, wah Pak, saya pengen jadi penjahat, oh, Pak, saya pengen jadi koruptor, nggak ada. Mesti mereka dalam hati nuraninya pengen menjadi anak yang baik, pengen menjadi orang yang baik. Nggak ada kok yang pengen jadi penjahat itu. Bahkan seorang penjahat pun tidak punya cita-cita anaknya menjadi seperti dirinya. Ini kodrat alami. Oke. Contoh pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Ini kaitannya dengan keyakinan kelas tadi. Misalkan anak terlambat, oh berarti keyakinan kelas yang kita langgar apa? Disiplin. Kita bertengkar dengan teman kita, apa keyakinan yang kita langgar? Saling menghormati. Oke, biar panjangan punya bayangan. Ini ada sebuah kasus ya, siswa berantem. Kausar berkelahi dengan temannya yang bernama Okta. Ketua kelas kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas. Kemudian wali kelas memanggil Kausar untuk menanyakan keyakinan kejadian tersebut. Berikut penerapan segitiga restitusi masalah yang dihadapi Kausar. Oke, ini ada video. Selamat pagi Kausar. Pagi Pak. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini pagi-pagi itu Pak dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu tadi bertanya sama Okta ya? Iya Pak, saya kesel Pak. Kenapa kesel? Itu Okta selalu nyontek saya pas ulangan, pas tugas, pas PR itu semua nyontek sama Okta Pak. Oh begitu ya, ya wajar kalau kamu marah dan kesel. Misalkan Pak yang ada di posisi kamu juga akan kesel juga. Dan apalagi kamu sudah belajar benar-benar ya. Nah terus apa yang kamu lakukan pada Okta tadi? Saya untuk berbicara terus saya marah-marah Pak. Oh begitu ya. Kamu berbuat itu kan pasti ada alasannya. Apa Iya. alasannya? Dan saya nggak bisa mengontrol diri terus ya gitu Pak. Saya marah karena setiap belajar dicontek. Ya, karena saat kamu sudah susah payah belajar, sementara dia tidak ngapa-ngapain itu ya. Iya. Oke ya wajar lah kalau kamu merasa marah dan kesel ya. Karena ulangan dicontek gitu kan. Iya. Oke. Saya menghargai perilakumu ya, karena kamu tidak
melakukan yang lebih jahat tadi itu, misalkan memukul atau bahkan menantang berkelahi. Nah, kira-kira kamu tahu nggak apa keyakinan keras yang kamu langgar? Itu Pak, saya tidak menghargai antar teman Pak. Tapi kamu sadar salah ya? Ya siap, Nah, kamu bersedia memperbaiki masalah ini? siap bersedia saya. Kira-kira dengan cara bagaimana supaya kamu bisa memperbaiki ini? Ya saya minta maaf pada Allah, terus berjanji tidak mengulanginya lagi Pak. Ya. Oke, jadi bersabar dan menahan amarah ya, itu penting sekali itu ya. Kira-kira apa yang akan kau lakukan setelah ini? Saya akan berusaha untuk menahan amarah itu, terus kemudian harus minta maaf pada Allah. Iya, itu tepat sekali tindakan kamu. Dan besok kalau misalkan Okta mencontek kekurangan kamu, nanti bisa lapor ke Pak Yan gitu ya. Nanti biar saya tak ngobrol sama Okta. Nih, habis itu juga akan manggil Okta. Oke, begitu tepat sekali tindakanmu, Mas ya. Sekarang kembali ke kelas dan terus untuk berbuat baik. Ya. Jadilah Okta yang luar biasa. Oke, gitu enak ya. Oke, Terima kasih Pak. ya. Itu salah satu tindakan setelah saya mengikuti guru penggerak Bapak. Sebelumnya saya nggak gitu. Saya pasti marah dia dengan lihat anak saya berkelahi itu. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Perkenalkan nama saya Kausar. seperti anak saya pasti kerja 2 bulan katanya turun. Katanya kenapa Mas? Biar uangnya cukup. Setelah survei akhirnya
Berikut ada 2 kasus yang saya sampaikan. Yang pertama, kasus yang siswa terlambat. Geria sudah sering berangkat terlambat ke sekolah. Saya sebagai wali kelas mendapat laporan dari guru BK tentang keterlambatan ini. Berikut penerapan seketika resolusi yang saya terapkan terkait kesalahan yang dibuat oleh murid saya yang bernama Geria. Pagi Geria. Pagi Pak, Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tadi pagi itu guru BK ke Pak Yan lapor kalau Geria hari ini terlambat. Betul? Betul Pak, Kamu berapa kali terlambat untuk minggu ini? saya rasa sudah 5 kali Pak. Wah, ya berarti setiap hari terlambat itu. Baik kita berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak Yan. Ya. Tapi kita belajar dari kesalahan tersebut untuk tidak dapat mengulangi. Setuju nggak? Setuju Pak. Oke, yuk kita cari solusi untuk masalah Gerita. Geria sering datang terlambat tuh pasti punya alasan. Apa sih yang membuat Geria sering terlambat? Saya sering begadang sambil main HP Pak, jadi kurang tidur terus bangunnya terlambat. Mainan medsos atau game itu? Main game Pak. Main game ya? Nggak main medsos? Enggak, Nggak chattingan sama pacarmu? enggak punya pacar Pak. Nggak punya pacar. Oke, berarti kan artinya bahwa Geria terlambat tuh karena dibuat sendiri gitu ya. Nah, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat Pak, Apa yang kamu langgar keyakinan kelas kita itu? disiplin waktu Pak. Nah, betul. Kamu sudah ingat tentang yang kelas kita bahwa kamu melanggar terkait dengan disiplin waktu. Menurut kamu disiplin itu penting nggak sih? Penting Pak, karena bisa mengajarkan saya untuk lebih menghargai waktu. Oke, karena betul itu, karena menghargai waktu itu kita bisa menghormati orang lain yang harusnya bisa menyelesaikan pekerjaan karena gara terlambat tidak bisa mengerjakan. Oke, sekarang kita juga harus punya rasa kepedulian terhadap kelas, juga rasa peduli terhadap orang tua itu. Kira-kira apa yang kamu akan lakukan setelah ini? Saya akan belajar dari kesalahan saya dan akan berusaha tidur lebih cepat dan tidak main game sampai malam lagi. Jadi saya bisa bangun lebih awal, jadi nggak telat lagi. Wah, keren. Nanti Geria sudah tahu ya apa yang harus dilakukan. Oke. Kira-kira bangga atau menyesal melakukan kesalahan ini? Menyesal Pak. Iya, betul. Jadi Geria sudah sangat baik, tahu cara memperbaiki diri dan minta maaf gitu ya. Dan saya terima selaku wali kelas. Semoga Geria besok sudah tidak terlambat lagi, dan nanti izinkan Pak En nanti telepon ke orang tua Geria untuk berbicara bagaimana membuat Geria menjadi tidak terlambat lagi. Iya Pak, saya minta maaf sudah terlambat. Oke, terima kasih Geria. Sekarang saya kembali ke kelas dan mulai besok kita buat Geria yang lebih rajin lagi. Amin. Ya. Terima kasih Pak. Iya. Maaf ya Pak. Iya, mari. Video testimoni Geria siswa yang sering terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Geria dari kelas 12 IPA 7. Terima kasih Pak Yan, saya senang sekali sudah diajak diskusi untuk menemukan solusi dari kesalahan yang telah saya lakukan. Saya berjanji akan belajar dari kesalahan saya dan saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat ke sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita ajak untuk menyelesaikan masalah, tadi dicontek oleh teman saya sendiri yaitu Oka. Saya harus banyak belajar sabar dan menghargai. ya. Oke. Terima kasih panjenengan sudah hadir di sini, dan setelah ini nanti kita akan berdiskusi pada 3 pertanyaan itu. Monggo nanti harus bertanya. Kalau nggak bertanya nanti pintunya nggak bisa dilalui ya. Ada sensornya itu. Oke. Silakan, monggo. Pak Jen, oke? Iya Pak. Silakan Pak Jen. Ada pertanyaan 2 ya Pak, terkait materi yang sudah Pak yang sampaikan. Jadi untuk yang pertama ini Pak,
sebentar saya sudah catat. Untuk budaya positif tadi kan di awal tuh Pak Yan sudah menjelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia, mulai dari bertahan hidup, kasih sayang, pengakuan kemampuan, terus apa nih, kesenangan dan kebosanan itu ya Pak ya. Nah dari kelima itu apakah ada hierarkinya Pak, atau ada nggak sih Pak yang paling tertinggi kebutuhan mana yang harus dipenuhi terlebih dahulu, atau semua setara sifatnya? Itu untuk kebutuhan dasar manusia. Itu pertanyaan saya yang pertama. Dan yang kedua, ini Pak, videonya Pak Yan yang ngobrol sama Okta itu udah ada ya Pak? Kan karena saya melihat ya Pak, itu kan Kausar marah karena dia dicontek. Berarti kan dia ada aksi, ada reaksi dia Pak ya. Nah kan yang nyalahin duluan kan istilahnya si Okta ini tuh Pak, yang mencontek ini ya. Istilahnya Pak, kita di jalan itu kita disenggol dulu, nah kita tabrak dulu lah, kita Pak. Itu kira-kira seperti apa sih Pak? Saya mau tanya caranya Pak Yan menyelesaikan dengan Oktanya. Iya, oke. Terima kasih Pak James. Untuk pertanyaan nomor 1 tentang kebutuhan dasar manusia, ini sudah urut 1, 2, 3, 4, 5. Bahkan nomor 1 itu yang tertinggi, ini yang harus dipenuhi terlebih dulu, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Jadi kita nggak mungkin bisa mempunyai rasa senang atau pengakuan jika kita tidak hidup. Jadi kebutuhan sandang, pangan, papan itu harus terpenuhi dulu, baru nanti 2, 3, 4, 5-nya menyusul. Oke. Terus yang kedua tentang dialog dengan Okta, memang tidak saya buat video, tapi ada dialog dengan Okta. Jadi saya juga menanyakan apa alasan Okta menyontek, terus saya buat dia sadar mengapa menyontek gitu kan, dan yang selanjutnya keyakinan apa yang kelas yang ia langgar itu tentang kejujuran gitu. Terus sudah saya lakukan, cuma di videonya tidak saya tampilkan. Begitu Pak James, terima kasih. Oke, ada yang lain Bu? Silahkan. Nanti kalau nggak tanya nggak bisa pulang. Silahkan. Tanya apa saja, termasuk tanya mencari suami idaman juga boleh, ya. Dengan budaya positif. Ibu, Silvi silakan. Harus tanya. Harus tanya. Oh, Bugina? Dari situ. Pertanyaan saya, kira-kira intinya si Okta itu menyampaikan apa Pak ketika dengan Okta saya klarifikasi? Ngobrol itu satu, dia tidak belajar karena hobinya itu main HP sampai malam, sehingga dia tidak pernah belajar. Yang kedua kurang motivasi ya. Kebetulan Okta itu mohon maaf dari keluarga yang broken, bapaknya sudah meninggal, kemudian ibunya nikah lagi, dia tinggal sama kakek neneknya, dan panjenengan tahu yang namanya mbah itu maksudnya memanjakan anak gitu. Tidak berani memberikan tekanan yang keras pada cucunya untuk belajar. Nah, dan dia berjanji ke mantu yang terakhir kali untuk menyontek, dan dia akan berusaha berjanji untuk tugas dan ulangan berikutnya akan mengerjakan sendiri. Itu dari hasil dialog saya dengan Okta. Saya juga ngajar Okta, jadinya tahu juga masalahnya. Jadi sejak pas awal itu memang sudah seperti itu. Jadinya ya mudah-mudahan di kelas 12 amin. Sembuh ya Pak ya. Amin. Mohon doanya dan dukungannya Ibu. Ini karena anak kita yang akan memimpin Indonesia nanti 10 tahun ke depan. Oke, terima kasih begini. Ada yang lain? Silakan, satu pertanyaan lagi. Ya, apa-apa. Silakan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. misalkan
gini, kita sebagai guru udah memfasilitasi siswa untuk menyediakan LKPD dan lain-lain. Nah, kita udah menyediakan LKPD itu yang sekiranya kita buat udah berdiferensiasi, tidak mempersulit siswa dan juga tidak memberatkan siswa. Tapi siswa itu masih di dalam diri siswa itu masih merasa keberatan seperti itu, Pak. Bagaimana upaya kita sebagai guru yang dapat kita lakukan untuk mengajak siswa ini agar lebih semangat itu mengerjakan LKPD dan tidak memiliki rasa sebelum mencoba ini mereka udah merasa kok sulit, berat gitu. Bagaimana itu? Ibu ngajar apa? Biologi, oke. Suatu saat di SMA Negeri 4 Semarang dan SMA yang lain itu kan mengadakan UN pilihan gitu ya. Dan tentunya kebanyakan sekolah UN pilihannya paling banyak pasti biologi, kimia, baru fisika. Tapi di SMA 4 beda. Ini realita. Dari 392 murid saya, itu 176-nya ngambil fisika. Peringkat keduanya biologi, peringkat ketiganya kimia. Kimia itu hanya 34 anak. Apakah murid-murid saya pintar fisika? Enggak. Saya hanya memfasilitasi mereka. Yang pertama, saya biasanya menyediakan WA saya 22 jam untuk melayani mereka bertanya fisika. Yang kedua, saya ketika mengajar itu menyempatkan waktu 10 menit itu untuk bercerita, motivasi gitu ya. Jadi yang artinya menggugah semangat belajar mereka, ya kan? Bahwa yang namanya sukses memang harus diperjuangkan. Sukses itu hak semua orang yang mau berjuang, bukan hak orang kaya, bukan hak orang pintar. Orang bodoh pun berhak sukses, asal dia mau berusaha. Kata kuncinya di situ. Nah, ternyata cara motivasi saya itu disukai anak itu, Ibu. Jadi, Pak, ayo masuk, Pak. Bukan mau belajar fisika, pengen dengerin cerita saja tadi. Nah, mulai dari situ mereka akhirnya senang belajar fisika. Dan saya jujur, meskipun saya guru laki-laki ya, dan saya tidak menolak, saya lebih suka siswa yang cantik, tapi saya nggak pernah dekati yang cantik. Karena biasanya yang saya dekati malah yang mohon maaf yang gedut-gedut itu ya. Karena di Afrika itu wanita cantik itu wanita yang gedut gitu ya. Big is beauty gitu ya. Makanya panjenengan nanti gendut dulu ya, biar cantik. Ya, terima kasih. Oke, Ibu Bapak yang luar biasa sudah datang di destinasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Sekali lagi, mari bergerak, tergerak dan menggerakkan. Dan kata kunci dari filsafat Ki Hajar Dewantara itu, mari guru menghamba pada murid. Menghamba itu bukan berarti menjadi budaknya, bukan, tapi melayani kebutuhan mereka, menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Ibu semuanya. Terima kasih. Mari terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan.